Ya, Selamat sore Pak Ristu. Jadi hari ini kami akan melakukan presentasi tentang tugas akhir statistik dan probabilitas dengan judul analisis regresi dan one way ANOVA pada tingkat depresi mahasiswa informatika UNS berdasarkan di ESS 21. Perkenalkan, nama saya Raffi Alfarisi, NIM L01250061. nama saya Satrio Goprayogo dengan NIM L125114. Nama saya Panji Fadidani dengan NIM L01250899. Baik, untuk masalah penelitian kami, itu ada apakah item skala depresi dari di SSS 21 itu valid dan apakah tingkat depresi berbeda untuk tiap-tiap angkatan dan lalu apa saja faktor yang paling mempengaruhi depresi. Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya perhatian terhadap kesehatan mental mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Setiap angkatan mahasiswa berada di fase akademik yang berbeda, mulai dari proses adaptasi hingga tekanan penyelesaian studi yang diduga mempengaruhi tingkat depresi. Oke, untuk tujuan penelitian pada kali ini adalah menguji validitas item depresi dari form di ESS 21 dan juga menganalisis perbedaan depresi antar angkatan, juga mengidentifikasi faktor dominan depresi yang kami uji. Next, boleh di next. Next. Oke, untuk data dan sampel yang kami peroleh pada saat ini, data diperoleh melalui survei daring menggunakan Google Form dengan total 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan kuota sampling dengan pembagian 25 responden per angkatan. Instrumen yang digunakan adalah DASS 21 dengan fokus pada 7 item skala depresi. Berikut adalah data yang sudah kami ambil dari Spada, kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke alur analisis statistik ya. Jadi tahapan analisis data itu dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Tahap pertama yaitu uji validitas item menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan mengorelasikan skor masing-masing item dari FD1 hingga FD7 terhadap skor total depresi. Nah, hasil uji menunjukkan seluruh item memiliki korelasi seperti ini. Nah, ini hasil ujinya menunjukkan seluruh item itu memiliki korelasi yang positif dan berada pada kategori yang cukup hingga kuat sehingga dinyatakan valid. Nah, dapat dilihat di sini kita membandingkan angka korelasinya atau R-nya, itu kita akan memilih yang R-nya paling tinggi yaitu FD7 itu sebagai yang paling berpengaruh terhadap tingkat depresi mahasiswa. Jadi nanti semakin R-nya mendekati satu, maka dia akan semakin mempengaruhi tingkat depresi. Nah, dari sini bisa kita lihat karena semua R-nya itu positif, maka semuanya dianggap valid dan FD7 karena dia korelasinya tertinggi, maka dia akan dipilih sebagai variabel X. Selanjutnya ini untuk hasil uji regresi. Nah, dilakukan analisis regresi sederhana dengan FD7 sebagai variabel bebas dan skor depresi sebagai variabel terikat. Pada akhirnya diperoleh persamaan regresi Y topi sama dengan 5,958 X plus 16,005. Koefisien regresi ini bernilai positif yang menunjukkan bahwa peningkatan skor FD7 diikuti peningkatan skor depresi. Nah, kemudian kita lakukan uji regresi terhadap Y hat yang sudah ditemukan. Kita melakukan uji regresi dengan mengumpulkan X bar, Y bar, covarian, varian, dan juga sum square X min X bar dan juga Y hat min Y. Kita temukan bahwa uji persamaan menggunakan uji T, FD7 itu berpengaruh secara positif. Nah, uji signifikansi dan dilakukan menggunakan uji T itu dilakukan dengan nilai T hitung sebesar 9,113 dan standar error sebesar 0,6534 sehingga hipotesis nolnya ditolak.
Hal ini menunjukkan bahwa FD7 itu berpengaruh signifikan terhadap tingkat depresi mahasiswa. Dengan bertambahnya FD7, maka tingkat depresi mahasiswa akan bertambah. Oke, nah untuk mengetahui perbedaan tingkat depresi antar angkatan, kita menggunakan metode one way ANOVA dikarenakan membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok independen. Hasil perhitungannya menunjukkan nilai p-value lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 0 diterima. Lanjut. Nah, dengan demikian tidak terdapat perbedaan di antara tingkat depresi yang signifikan antara mahasiswa informatika UNS angkatan 2022 hingga 2025. Next. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tahun angkatan belum terbukti memberikan perbedaan tingkat depresi secara signifikan. Dan kedua, faktor FD7 merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat depresi mahasiswa dengan hubungan searah. Next. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan tentunya pada jumlah sampel dan penggunaan data self-report. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan sampel yang lebih besar dan variabel tambahan. Ini adalah kajian pustaka yang kita gunakan untuk penelitian ini. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ristu Sabtono. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.